Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran fisika. Kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu mengenai bab 1 ya, dinamika rotasi dan benda tegar. Untuk materi esensial kita, yaitu yang pertama adalah momen inersia, yang kedua keseimbangan benda tegar. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit mengenai momen inersia, kemudian momen gaya, dan juga percepatan sudut. Untuk minggu ini kita akan mencoba mengerjakan soal dengan persamaan momen inersia. Untuk momen inersia sendiri itu memiliki persamaan I sama dengan sigma M N R N pangkat 2. N adalah untuk banyaknya jumlah massa atau benda yang ada pada sistem. Secara matematis, apabila diuraikan sebagai berikut, misalkan I sama dengan M1 kali R1 pangkat 2 ditambah M2 dikali R2 pangkat 2 ditambah seterusnya hingga M kali N Rn pangkat 2. Agar lebih mengerti lagi, kita perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini ada gambar untuk sumbu X dan sumbu Y, di mana pada sumbu X itu terdapat 3M dan M, pada sumbu Y itu terdapat 2M. 3 buah partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang massanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang XY. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah karena dia diputar pada sumbu Y, maka benda yang ada di sumbu Y yaitu 2M bisa kita abaikan. Nah, karena apa? Karena dia akan menjadi sumbu putar. Jadi kita tinggal membuat atau menghitung yang 3M dan M pada sumbu X. Kita tuliskan dulu persamaannya di sebelah kanan, I sama dengan sigma MR pangkat 2. Karena ada 2 benda, maka sama dengan M1 kali R1 pangkat 2 ditambah M2 dikali R2 pangkat 2. M1-nya, perhatikan di sumbu X ya, M1-nya yaitu 3M. R1 adalah jaraknya yang ada di 3M, yaitu A. Maka kalikan dengan A pangkat 2. Ditambah M2 kita menggunakan massanya M. Perhatikan pada sumbu X, di situ ada M, maka M2-nya M kali R2 adalah jarak kedua di dekat dengan massa M, yaitu 2A. Maka bisa kita tulis R2-nya adalah 2A pangkat 2. 2A pangkat 2 sama saja dengan 2 kali 2, 4, A-nya A pangkat 2. Maka 3M kali A pangkat 2 sama dengan 3M A pangkat 2. Ditambah M dikali 2A pangkat 2, itu adalah 4M A pangkat 2. Kita tambahkan karena sudah sama-sama memiliki MA pangkat 2, maka 3MA pangkat 2 ditambahkan 4MA pangkat 2 sama dengan 7MA pangkat 2. Nah, itulah besar momen inersia pada sistem yang diputar terhadap sumbu Y. Kita lanjutkan. Ini adalah tabel di mana ada berbagai macam benda, yaitu ada batang homogen, ada silinder tipis, silinder tebal, silinder pejal, yang diputar ada yang melalui pusat, melalui ujung, melalui sumbunya. Nah, sehingga untuk momen inersianya pun, kalau kita lihat di tabel paling kanan, itu pun berbeda. Yang nomor 1, I-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Yang nomor 2, I-nya sama dengan 1/3 ml kuadrat. Yang nomor 3 itu adalah silinder tipis. Diputar melalui sumbunya I sama dengan MR pangkat 2. Dan seterusnya bisa kalian lihat sendiri nomor 4, 5, 6, dan 7. Jadi kapan ini dipakai? Jadi nanti lihat di soal ya, apakah nama bendanya. Jika nama bendanya batang homogen panjang yang diputar melalui ujung, maka yang nomor 2.
Misalkan silinder pejal dengan jari-jari N diputar melalui pusat, berarti yang nomor yang nomor 6 ya. Kita pakai I-nya biar lebih paham. Sekarang kita lihat bagaimana cara mendapatkannya. Dari yang nomor 1 menjadi yang nomor 2, kita lihat. Untuk mendapatkan momen inersia batang silinder yang bergerak pada ujung batang, maka dapat kita gunakan prinsip teorema sumbu sejajar dengan persamaan sebagai berikut. IS sama dengan IPM ditambah MD pangkat 2. IS itu adalah momen inersia titik pusat rotasi, IPM momen inersia benda di pusat massa, M adalah massa benda, D adalah jarak antara titik pusat massa ke titik rotasi. Dengan menggunakan rumus pergeseran poros, buktikanlah bahwa momen inersia batang homogen yang diputar pada salah satu ujungnya dapat dihitung dengan rumus I sama dengan 1/3 ml pangkat 2. Jadi maksud soalnya ini adalah kita disuruh membuktikan nih dari mana dapatnya I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Silakan diperhatikan pada slide berikutnya dan bisa dicatat agar lebih mengerti. Dengan menggunakan persamaan momen inersia tadi, yaitu IS sama dengan IPM ditambah MD kuadrat, kita bisa mencari atau membuktikan bahwa momen inersia I sama dengan 1/3 ml pangkat 2. Kita letakkan dulu IS sama dengan IPM ditambah MD pangkat 2. I, A, kenapa di A? Karena tadi mintanya kan di salah satu ujungnya. Di salah satu ujungnya di situ titiknya namanya A. Kita boleh beri nama A, kita boleh nama B, dan terserah ya. Tapi karena di soal itu dikasih nama A, maka kita ganti dengan IA. Sama dengan IPM ditambah MD pangkat 2. IA sama dengan IPM-nya kita ganti 1/12 ml pangkat 2, karena kalau kita lihat pada gambar itu PM itu adalah pusat massa, karena pusat massanya di tengah. Tadi kalian lihat kan di tabel 1, kalaunya di tengah itu nilai I-nya adalah 1/12 ml pangkat 2. Nah, jadi kita bisa tuliskan di situ 1/12 ml pangkat 2 ditambah M dikali D-nya itu kita bisa cari dari panjang seluruhnya, yaitu L, kita bagi 2. Kita bagi 2, D-nya, maka L/2. M kali L/2 tutup kurung pangkat 2. L dipangkatkan 2 itu L pangkat 2. 2 kita pangkatkan 2 itu jadinya 4. Sehingga di bawahnya IA sama dengan 1/12 ml pangkat 2 ditambah 1/4 ml pangkat 2. Kita samakan penyebutnya karena yang satunya per 12, yang satunya per 4 itu tidak bisa dihitung, harus disamakan penyebutnya. Kita gunakan penyebutnya per 12 dengan per 12. Per 12 karena sama-sama dengan di atasnya. 1/12 itu sama dengan di atasnya, tinggal kita letakkan 1/12 ml pangkat 2 ditambah 12 itu dibagi 4 dapatnya 3. Jadi 3 kali 1 nilainya 3. Nah, karena sudah sama penyebutnya, kita bisa jumlahkan 1/12 ditambah 3/12 sama dengan 4/12. 4/12 ml pangkat 2. Sehingga nilai IA sama dengan 1/3 ml pangkat 2. Nah, ini terbukti ya, sama dengan yang diminta tadi. Atau yang nomor 2 itu benar, nilainya I sama dengan 1/3 ml pangkat 2 untuk momen inersia batang homogen yang diputar melalui ujung.
Semoga sampai di sini kalian bisa mengerti. Kalau tidak masih ada yang kurang mengerti, bisa ditonton kembali videonya atau kalian bisa download supaya bisa ditonton secara offline. Kita akan lanjut ke part 2 ya setelah ini.